rahimahullah. Kita lanjutkan kajian kita fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sampai di pembahasan tentang pembatal wudu. Kata para penulis rahimahullah hafizahum, wan nawaqidu fil asya'i allati tubtil wudu'a wa tusiluhu wa hiya sittah. Pembatal-pembatal itu adalah sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu atau merusak keabsahan wudu. Dan itu ada 6. Yang pertama, pembatal wudu adalah al-khariju minas sabilaini, apa saja yang keluar dari dua jalan, itu dua kemaluan, kubul, kemaluan depan, dan dubur, itu kemaluan belakang. Ai min makhrajul bauli wal bawl, itu dari lubang air kencing serta fases atau tinja. Yang keluar bisa macam-macam ya. Ima ayyakuna baulan, bisa jadi air kencing, au gha'itan atau tinja, au maniyan atau air mani, au madiyan atau madyan, air yang keluar karena syahwat, tidak memancar, keluarnya tanpa kita sadari, kemudian warnanya seperti ingus, kuning, dia tidak berbau. Audama istihadah, atau berupa darah istihadah, aurihan qalilan atau katsiran, atau bentuk angin sedikit ataupun banyak. Ini semuanya membatalkan wudu seseorang. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib. Ini ada kata-kata minal ghaib. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir, atau datang dari tempat buang hajat, kemudian Allah mengatakan, aula maskumun nisaa fala tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Atau kalian telah menyentuh wanita, perempuan, berarti kita bahas ini sendiri, kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang menyebabkan seorang itu wajibnya berwudu, kemudian apabila tidak mendapatkan air maka bertayamum. Pembahasannya sama. Pembatal wudu itu sama juga nanti pembahasannya pembatal tayamum. Kemudian untuk menyentuh wanita, para ulama berselisih apakah menyentuh wanita itu batal wudunya. Mazhab Hanafiyah bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu mutlak. Ini pembahasan tentang menyentuh wanita, bukan menyentuh kemaluan. Tapi kalau menyentuh kemaluan ada sendiri. Jadi intinya menyentuh seluruh tubuhnya wanita selain kemaluannya, maka kata atau pendapatnya Abu Hanifah dan mazhab beliau tidak membatalkan wudu. Dalilnya yang paling kuat adalah ucapannya Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Aula maskumun nisa, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud ayat la maskumun nisa, menyentuh wanita itu adalah menggaulinya, yaitu jima, kumpul suami istri.
Jadi kalau sekedar menyentuh saja tidak sampai masuk seperti timba masuk ke lubang sumur, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian dikuatkan pendapat ini juga dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala beliau biasanya mau berangkat ke masjid. Beliau disebutkan dari beberapa istri beliau itu mencium istrinya dan tidak mengulang wudunya. Jadi beliau sebelum berangkat ke masjid untuk sholat, beliau terkadang atau sering mencium istrinya, dan itu beliau tidak mengulang wudunya, langsung sholat di masjid. Ini dalil yang disebutkan oleh mazhab Hanafiyah, dan ini insyaallah yang kuat. Adapun mazhab jumhur, mayoritas para ulama menyebutkan ada yang membatalkan secara mutlak, ada yang tidak. Misalnya dari mazhab Malikiyah, apabila menyentuhnya dengan syahwat, dengan syahwat itu keinginan untuk kumpul, meskipun hanya satu sentuhan, maka batal wudunya. Tapi kalau sudah menyentuh, salaman atau gendong anak, maka tidak batal. Padahal kita tidak tahu apa batasnya orang itu menyentuh karena syahwat atau tidak. Dan Nabi SAW juga pernah menggendong Umamah, cucu beliau dari Zainab. Itu beliau tidaklah, bahkan ketika sholat menggendongnya, tidak batal. Wallahu ta'ala. Kemudian mazhab Syafi'iyah itu batal kalau dengan syahwat. Ada syahwat dan tanpa ada penghalang. Jadi kulit ketemu kulit. Jadi kalau kulit ketemu kainnya, bajunya perempuan, maka tidak batal. Jadi misalnya orang mau pergi ke masjid, kemudian istrinya salaman, ngajak salim gitu dengan suaminya, tapi pakai sarung tangan atau kaos tangan, maka ini tidak batal wudu suaminya. Ini perincian dari mazhab Syafi'iyah, mazhabnya jumhur orang Indonesia. Kemudian ada pun mazhab Imam Ahmad, itu batal wudunya apabila dengan syahwat tanpa penghalang. Allah Ta'ala, ukuran syahwat tidak syahwat itu cukup sulit, dan kami condong Allah Ta'ala ikut pendapatnya Hanafiyah dari Abdullah bin Abbas dan istri-istri Nabi SAW yang menyebutkan menyentuh wanita dengan syahwat ataupun tidak syahwat, langsung ataupun ada penghalang, itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala. Jadi ayat itu tadi surat An-Nisa itu ditafsirkan dengan perbuatan Nabi SAW. Kemudian dalil bahwasanya buang air besar, buang air kecil itu membatalkan wudu adalah disebutkan oleh penulis firman sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, telah kita ulangi ya pembahasan hadis ini beberapa tempat. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan tentang hukum mengusap khuf atau sepatu. Ketika kita berwudu, kemudian kita pakai sepatu, batal wudunya, maka ada syariat boleh tidak melepas sepatunya ketika berwudu yang kedua. Cukup membasahi atau mengusap khufnya itu, mengusap sepatunya itu bagian atas. Nah, beliau menyebutkan bahwasanya yang membatalkan wudu itu adalah walakin min gha'itin aw baulin aw naumin. Akan tetapi tidak perlu sampai melepas kaos kaki atau
huf, sepatu, dari buang air besar, buang air kecil ataupun tidur. Sehingga difahami 3 ini termasuk pembatal wudu. Kemudian tentang kentut. Dalil bahwasanya kentut itu membatalkan wudu seseorang. Itu sabda Nabi SAW tatkala ditanya beliau oleh seseorang tatkala dia sholat, orang ini ragu-ragu apakah keluar kentut atau tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka janganlah dia itu keluar dari sholatnya, yaitu membatalkan, sampai dia mendengar suara kentut atau mendapati angin yang berhembus. Ini dalil bahwasanya kentut entah itu bunyi ataupun tidak bunyi, intinya keluar angin, maka wudu seseorang batal. Kemudian tentang mandi. Di sini tidak disebutkan dalilnya oleh para ulama yang muslim kitab ini. Kami bacakan tentang hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kana nadihi. Aku adalah, kata Ali bin Abi Thalib, seorang yang sering keluar air madinya. Jadi sering keluar air madinya, yang menunjukkan apa? Keperkasaannya Ali bin Abi Thalib. Di laki-laki yang sering keluar air madinya itu menunjukkan apa? Syahwatnya besar. Nabi SAW tentang hukum air madi. Apa yang harus saya lakukan, sebagaimana? Kenapa beliau mengutus seseorang? Karena posisi putrinya, yaitu Fatimah, sebagai putrinya Nabi SAW. Jadi malu Ali bin Abi Thalib apabila bertanya secara langsung. Maka dia mengutus seseorang. Ini bolehnya seorang bertanya melalui orang lain atau titip soal. Maka dilaporkan ya, apa yang ditanyakan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Nabi SAW mengatakan, tawadda waqsil dzakaraka. Hendaknya kamu berwudu dan mencuci kemaluan. Jadi apabila seorang laki-laki ataupun perempuan, karena dua-duanya bisa mengeluarkan air madi, keluar air madi, maka hendaknya dia berwudu karena keluar air madi itu batal, dan hendaknya mencuci kemaluannya, itu istinja. Ini dalil bahwasanya madi, keluar air madi membatalkan wudu. Adapun yang lain, semisal air wadi, ya, wadi itu air yang keluar biasanya setelah air kencing. Air yang keluar biasanya setelah air kencing. Ini juga najis. Nanti kita akan bahas tentang bab najis. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan, al-mani wal wadi wal madyu amal mani fa huwa alladhi minhu al-ghusl. Kata beliau radhiyallahu anhu, mani wadi dan madi, adapun mani itu yang mengharuskan atau mewajibkan seorang itu mandi besar. Wa amal wadi wal madyu faqala igsil dzakaraka aw madakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Adapun tentang wadi dan madi, maka cucilah kemaluanmu dan berwudulah dengan wudu'mu untuk sholat. Jadi ada tambahan wadi. Kemudian pembahasan disebutkan oleh sebagian para ulama, apa hukum angin yang keluar dari kemaluan depan wanita, dari kemaluan wanita, apakah membatalkan? Maka Allah Ta'ala pendapat yang kuat menyebutkan, membuat kami batal
maka wudu menjadi wajib baginya apabila hendak menunaikan ibadah sholat atau ibadah selainnya, kecuali apabila keluarnya itu terus menerus, seperti orang pipis. Kan ada pensehat ya, orang nggak bisa menahan pipis berkali-kali kencing. Nah di sini boleh bagi seorang kencing kemudian dia istinja, berwudu, kemudian sholat, meskipun di tengah sholat itu keluar kencingnya. Ini apabila ada sakit, ya, dinamakan para ulama salisul baul, pensehat. Nah begitu pula kentut yang keluar dari kemaluan wanita, apabila itu terus-menerus keluar, maka seperti apa? Hukum darah istihadah. Meskipun darah itu keluar, maka dia berwudu dan disunahkan mandi, kemudian sholat, meskipun di tengah sholat keluar darah istihadah tersebut. Nanti kita lebih jelaskan tentang istihadah di bab darah-darah khusus untuk wanita. Ini tentang dalil-dalil pembatal wudu itu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Maka keluar anak otomatis batal, meskipun tidak najis, karena anak itu tidak najis. Yang najis adalah air ketubannya, kemudian darah, nifas dan seterusnya. Hanya saja nanti ini najisnya najis yang lebih tinggi hadasnya, itu hadas besar, mewajibkan mandi besar. Kemudian yang kedua, termasuk pembatal wudu, khurujun najasati min baqiyatil badan. Kata para penulis, keluarnya benda najis dari anggota badan selain dua jalan tadi. Contoh, gimana? Keluarnya benda najis dari selain dua jalan tadi. Yaitu seseorang misalnya sakit, nggak bisa BAB, sehingga dokter mensesar usus besarnya, dibuatkan jalan BAB di perutnya. Kami punya tetangga semisal itu, jadi ditutup itu plastik, nanti waktunya BAB dibuka itu keluar fasesnya dari perutnya. Maka apakah keluar fases atau tinja itu dari selain dubur, dari selain anus itu membatalkan wudu? Di sini disebutkan membatalkan wudu karena benda najis. Kemudian para ulama beristihad, apakah kalau yang keluar itu bukan benda najis, apakah membatalkan wudu? Contohnya apa? Muntah. Muntah itu benda najis. Sebagai para ulama menyebutkan najis, bagian yang lain tidak. Kalau sedikit misalnya, apakah kemudian membatalkan wudu? Wallahu ta'ala tidak membatalkan wudu. Dan ini kesepakatan para ulama apabila yang keluar itu sedikit. Dan hati-hati, atau bentuk kehati-hatian adalah kita berwudu dari muntah apabila itu sangat banyak. Ini disebutkan oleh para ulama. Kemudian apa hukumnya apabila seorang makan kelereng, anak kecil main kelereng, ketelan, kemudian keluar lewat duburnya, tapi nggak ada kotorannya, jadi benar-benar kelereng aja yang keluar. Apakah membatalkan wudu? Maka orang menjelaskan membatalkan wudu itu pendapat yang kuat, karena mau nggak mau kelereng itu yang benda itu benda suci, mesti apa? Tercampur dengan najis. Ini Allah Ta'ala, dan ini yang kuat. Kemudian yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga adalah zawalul aqli atau taqtiyatuhu bi igma'in aw naumin. Hilangnya akal atau tertutupnya akal, entah itu karena pingsan atau tidur. Termasuk di sini juga mabuk, ya, mabuk bukan mabuk kendaraan, tapi mabuk karena minuman keras. Ini termasuk membatalkan wudu. Dalilnya ada hadis tentang mengusap khuf tadi,
walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Akan tetapi tidak perlu melepas sepatu untuk berwudu, cukup mengusapnya di atas disebabkan buang air besar, buang air kecil dan tidur. Maka tidur membatalkan wudu. Dan hadis Nabi SAW yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib, al-ainu wika'ul sah. Mata itu pengikat dubur. Faman nama falyatawaddo, dan barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Kenapa? Karena orang tidur itu tidak bisa menahan apa? Kentutnya. Sedangkan orang terjaga, orang yang sadar itu bisa menahan kentut. Sehingga tidur itu apa? Dimungkinkan sholat itu kan kentut. Ini maksud dari hadis Nabi SAW, al-ainu wika usah. Dan tidur yang membatalkan wudu, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Apabila tidurnya itu tidur ringan, kaku, kepalanya mangguk-mangguk gitu, tapi ketika dipanggil namanya dia langsung sadar, dengar, maka ini kata para tidur yang ringan, maka Allah Ta'ala tidak membatalkan wudu. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, Anas bin Malik menceritakan Nabi SAW pernah keluar mensolati bersama manusia salat Isya di akhir waktunya, dan ini waktu yang paling utama salat Isya, yaitu pertengahan malam. Sedangkan para sahabat dan adzan itu sudah dikumandangkan oleh Bilal tatkala di awal waktunya. Misalnya Isya jam 7, misalnya Isya jam 7 adzan. Nabi SAW nggak keluar jam 7 lebih, tapi apa? Melebihi jam itu. Misalnya tengah malam jam 11, bukan tengah malam itu jam 12 ya, tapi dibagi antara matahari tenggelam sampai terbit. Tengah-tengahnya itu adalah tengah malam. Dan ini batas waktu sholat Isya, dan insya Allah kita akan bahas di depannya nanti. Nah, Rasulullah keluar sebelum tengah malam, jadi sekitar jam 11-an. Maka para sahabat itu menunggu sampai apa? Kepala-kepala mereka itu tertunduk. Maka Rasulullah datang, Bilal mengumandangkan iqamah, dan para sahabat tidak berwudu, tapi apa? Langsung berdiri untuk sholat. Dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini menunjukkan takrir persetujuan Nabi SAW bahwasanya tidur mereka yang ringan meskipun kepala sampai tertunduk-tunduk itu tidak membatalkan wudu. Oleh karena itu, untuk kaum muslimin dari kalangan laki-laki yang mendengarkan khutbah Jumat sampai kepalanya tertunduk, mantuk gitu ya, biasanya yang kepala ya, itu tidak membatalkan wudu. Tapi hendaknya kita usaha melawan ya, karena khutbah itu bagian dari sholat Jumat ya, dikhawatirkan kita kehilangan pahala dari sholat Jumat tersebut. Wallahu a'lam. Intinya tidur, apabila tidurnya itu ringan, masih setengah sadar, maka tidak membatalkan wudu. Maka yang membatalkan wudu adalah tidur pulas, dibanguni cuma begitu misalnya, dipanggil namanya apa, tapi nggak tahu, diajak ngomong ya, nggak nyambung. Anu sudah mengumpulkan tugas belum tadi misalnya? Saya sudah makan, jawabnya itu saya sudah makan. Maka meskipun dia bisa diajak ngomong, tapi apa? Kesadarannya hilang. Atau dibangun, dia bangun, kemudian dia disuruh pilih sandal misalnya, mana sandalnya? Terus dia pakai sandalnya yang lain. Terus tidak ada perbedaan sandal dia dengan, ada perbedaan mencolok. Misalnya sandalnya biru, dia kok pakai sandal yang warnanya putih misalnya. Maka ini bisa dikategorikan tidurnya tadi pulas meskipun hanya sebentar. Ini
Allah Ta'ala disebutkan oleh sebagian para ulama rahimahullah ajma'in. Kemudian mabuk ya, mabuk la taqrabu sholata wa antum sukara, Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, yaitu mabuk karena minuman keras. Kemudian pingsan juga itu membatalkan wudu. Pingsan, kemudian kena bius. Bius itu pingsan ya, sama. Jadi kena bius itu pingsan, kecuali bius apa? Bius lokal, misalnya cabut gigi, nggak sampai tertidur, maka tidak membatalkan wudu. Jadi bius yang sampai tidur, operasi, ini sudah sampai tidur, berarti batal wudunya. Wallahu ta'ala. Kemudian yang keempat, termasuk pembatal wudu yang keempat, kata para penulis, masru farjil adami bila hail, menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas, misalnya kain atau apa gitu. Maka ini menurut mazhab Hanabilah membatalkan wudu. Dari sini para ulama bersisi lagi, apakah menyentuh kemaluan itu mutlak batal atau tidak? Karena ada beberapa hadis yang menyebutkan hal tersebut. Misalnya hadis Talib bin Ali. Talib bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alahu rajulun faqala masistu dzakari aw ar-rajulu yamussu dzakarahu fi sholati alaihi wudu." Kata Talib bin Ali radhiyallahu anhu, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau. Dia mengatakan, ketika aku sholat aku menyentuh kemaluanku. Atau ada seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya tatkala dia sholat, apakah dia wajib baginya untuk wudu? Ditanya, ada laki-laki yang menyentuh kemaluannya ketika sholat, apakah dia harus berwudu? Sehingga difahami itu batal sholatnya, sehingga diulangi wudunya. Karena kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la innama huwa minka. Tidak perlu, karena kemaluanmu itu bagian dari dirimu. Kan nggak mungkin seorang itu dicopot kemaluannya saat mau menyentuh, ya misalnya tahu-tahu ya, ada semut misalnya, atau ada hewan yang masuk melalui celananya atau sarungnya. Jadi nggak mungkin. Ini ada hadis dari Talib bin Ali. Kemudian ada hadis yang yaitu hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda. Wa ayyu mamra'atin massat farjaha faltatawadda." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu, dan wanita mana saja yang menyentuh kemaluannya hendaknya berwudu. Di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di hadis tolong tadi Ibnu Ali tidak ada perintah. Justru apa? Beliau mengatakan kemaluanmu itu bagian dari dirimu. Jadi seakan-akan bertentangan. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Sini cukup panjang, dan pendapat yang hati-hati sekali itu pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya apabila menyentuh kemaluannya itu tanpa syahwat, maka tidak batal, tapi disunahkan berwudu, sunnah. Sampai batal. Tapi apabila menyentuhnya dengan syahwat, ya, ini wallahu ta'ala, sebagian para ulama yang lain mengatakan batal. Jadi intinya dengan syahwat ataupun tidak syahwat. Bagaimana gambarannya?
batal wudu adalah, kata para penulis hafizahumullah, aklu lahmil ibil, makan daging unta. Maksudnya daging di sini ya, karena bagian dari hewan yang paling sering dimanfaatkan untuk dimakan adalah daging. Bukan berarti kalau makan kikilnya batal, juga kan disebutkan daging. Tidak ya. Jadi semua yang dimakan dari bagian unta itu membatalkan wudu. Entah jeroannya, kikilnya, otaknya, kemudian limpahnya, lidahnya, dan seterusnya. Itu apa? Membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Jabir bin Samurah bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana tawaddau min luhumil ghanam, apakah kami diharuskan berwudu karena makan daging kambing? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Apabila kamu mau silakan berwudu, dan apabila kamu mau tidak perlu engkau berwudu. Jadi sini apa? Makan daging kambing, ya, sate kambing, gulai kambing, seterusnya itu tidak membatalkan wudu. Qala ana tawad. Qala kemudian dia bertanya lagi, ana tawadda min luhumil ibil. Apakah kami harus berwudu karena makan daging onta? Maka beliau mengatakan, na'am tawadda min luhumil ibil. Maka beliau menjawab, ya, berwudulah karena makan daging onta. Ini hadis yang jelas bahwasanya makan daging onta dan apa saja yang bisa dimakan dari onta itu membatalkan wudu. Wallahu ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir disebutkan oleh para penulis di sini, termasuk yang membatalkan wudu adalah ar-riddatu anil Islam. Itu murtad. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah yang kelima, faqad habita amaluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir setelah dia beriman, faqad habita amaluh, maka batal, sungguh telah batal amal perbuatannya. Dan wudu termasuk amal perbuatan, termasuk ibadah, maka batal. Kata mereka, wa kullu ma aujabal ghuslu wa kullu ma aujabal ghusla wajabal wudu'a, setiap yang mewajibkan wudu kecuali kematian. Karena kematian orang tak bisa berwudu, ya. Wallahu ta'ala. Jadi ada 6 pembatal wudu yang disebutkan oleh para penulis di sini. Apa saja yang keluar dari belakang, yang kedua atau dari selain 2 jalur, akal atau tertutupinya akal. Kemaluan, untuk kemaluan. Ada ini dengan terperinci. Apabila dengan tanpa syahwat tidak batal. Dan murtad dari entah membatal wudu selesai.
Air mani itu air yang keluar karena syahwat. Jadi biasanya kalau belum keluar air mani, otomatis keluar mani. Itu biasanya keluarnya itu setelah air kencing. Disebut oleh para ulama begitu. Tapi bentuknya aslinya wallahu a'lam. Kami juga belum pernah mendapati setelah pipis kemudian pipis lagi ada perbedaan warna pipisnya. Jadi wallahu a'lam. Intinya wadi yang disebutkan sifatnya oleh para ulama itu juga membatalkan wudu. Karena dari kaidahnya tadi, setiap yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Ada yang lain? Oh ya. Ya. Batuk yang sampai kejen, ya, keluar kencing, otomatis kalau kencing yang keluar batal wudunya. Terus bagaimana kalau kita mau sholat? Maka apabila seorang berpendapat mengikuti mazhab Hanabilah bahwasanya laki-laki yang sudah balik tidak ada udzur itu wajib sholat berjamaah bersama kaum muslimin, maka wajib bagi dia bahwa tetap berangkat, bisa dengan minum obat dulu atau apa. Kecuali memang batuknya itu tidak bisa berhenti, maka bisa diberikan kepada dia udzur tidak sholat berjamaah atau dia sholat dalam keadaan seperti itu. Karena tidak mungkin dihindari misalnya. Seperti apa? Ketuk terus tadi atau keluar air kencing terus menerus. Apabila bisa dihentikan, maka itu lebih utama bahwa seorang menghentikan batuknya. Misalnya dia minum obat, minum jamu sampai selesai, kemudian dia wudu untuk sholat. Gimana kalau batuk lagi? Apabila batuknya nggak terus menerus, tapi sangat kuat sampai keluar, maka sholatnya batal. Wajib dia untuk berwudu lagi. Tapi jangan tanya tentang pahalanya, sama insya Allah. Karena itu bukan masalah pahala, tapi masalah hukum batuk sampai keluar dari kencingnya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Imamnya, khotibnya iqamah langsung bangun, langsung berdiri mungkin tidak batal wudunya. Tapi kalau antum mau berwudu, walau ta'ala itu lebih hati-hati. Karena dari awal ke akhir padahal khutbah itu lama. Itu lama. Jadi sahabat malah lebih lama lagi. Nunggu sholat isya sampai tengah malam. Lebih lama lagi. Tapi kan jadi masalah, apakah sahabat itu tidurnya itu dari awal setelah adzan itu atau enggak? Nah, itu kan ada ragu-ragu di sini. Sehingga walau ta'ala kalau sadar meskipun sayur-sayur enggak jelas, tapi iqamah itu dia tahu iqamah, dia berdiri, maka tidak membatalkan wudu. Dan satu faedah sebelum kita tutup, apa hukumnya menyentuh najis? Apakah membatalkan wudu atau tidak? Menyentuh najis, misalnya kita mau sholat, ternyata anak kita ngompol di rumahan, terus kita ngepel pakai tangan dan lap, otomatis tangan kita kena air kencingnya. Atau yang punya bayi ganti popok, ini ternyata BAB, sehingga dia membersihkan dengan tangan dan misalnya tisu basah atau pakai air
tidak. Ini ikhwan mengatakan tidak. Coba ummahat yang coba pendapat ustazah yang lainnya yang sudah punya baby, punya pengalaman ngomong anak dari bayi, batal atau tidak? Selama ini masa nggak pernah nyeboin ini atau suaminya juga atau babysitter ini? Ya umur berapapun guys, misalnya umur 3 atau nggak punya baby, orang tua yang sudah tidur aja, nggak bisa bantu. Kalau suaminya ya? Pipis, BAB di atas kasur. Oh gitu. Anda dengan? Ya. Apakah kemudian tak kala dia membersihkan kotoran orang tuanya dan ini termasuk birrul walidain wajib, kemudian dia harus mengulang wudhunya ketika mau sholat? Biasanya kalau orang nggak tahu biasanya mengulang wudhu ya. Biasanya antum nggak tahu. Seandainya itu antum Mengulang aja. mengulang aja. Tidak disebutkan oleh para ulama menyentuh najis itu membatalkan wudhu. Maka kita harus yakin ya, jangan semisal itu ya, cari amannya. Jadi hukumnya adalah menyentuh najis tidak membatalkan wudhu, tapi wajib apa? Bersuci. Tangannya ada pipis, maka ya harus cuci tangan, tapi tanpa mengulang wudhunya. Habisnya boin, di kukunya ada tersisa fases atau tinja, maka tidak perlu berwudhu tapi cukup mencuci tangannya. Karena kami dapati sebagian ustadz ngajar mengatakan habis injak kamar mandi, meskipun tidak pipis itu apa? Suruh wudhu, diwajibkan wudhu. Padahal tidak berhadas. Ini temuan